are you today? I hope all of you in healthy condition and happy always. Tetap semangat pastinya. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Inggris dan topik kali ini adalah mengenai bagian-bagian dari part of speech. Dan untuk yang pertama di dalam part of speech, kita akan belajar noun. Apa yang akan kita pelajari di dalam noun ini? Kita akan belajar apakah noun itu, bagaimanakah jenis-jenisnya, untuk apa dia digunakan, dan banyak hal tentang noun yang akan kita pelajari. Jadi tetap stay tune di sini, kita akan mendiskusikannya. Mari kita belajar noun. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran kita mengenai noun. Yang pertama sekali, kita akan belajar what is noun. Di sini sudah dituliskan, noun merupakan salah satu dari part of speech yang digunakan untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, tempat, maupun ide. Kemudian setelah tahu apa itu noun, kita mau lihat apakah fungsi noun tersebut. Nah, di sini kita mau belajar ada 4 fungsi dari noun tersebut. Yang pertama adalah sebagai subjek. Nah, jadi yang pertama fungsi noun adalah sebagai subjek. Contohnya, James reads a book. Nah, di sini James ini merupakan subjek. Yang kedua, fungsi dari noun itu adalah sebagai objek langsung. Nah, contohnya, my father is a farmer. Jadi, di kalimat ini yang menjadi objek langsungnya adalah kata farmer. Dan farmer ini adalah masuk ke dalam noun. Yang ketiga, fungsi dari noun adalah sebagai objek tidak langsung. Nah, tadi yang kedua ada objek langsung, jadi yang ketiga ada objek tidak langsung. Kita lihat bagaimana noun sebagai objek tidak langsung. I gave my mother a dress. Jadi di sini ada 2 objek. Objek yang pertama adalah my mother. Objek yang kedua di sini ada dress. Tetapi di kalimat ini yang merupakan objek langsungnya adalah dress. Maka my mother di sini merupakan objek tidak langsung. Oke, yang keempat, fungsi dari noun ini adalah sebagai kata keterangan ataupun preposition. Kita boleh lihat contohnya. We study English in the library. So, library ini merupakan kata keterangan. Kalau dikategorikan, dia merupakan kategori keterangan tempat. Jadi, itu dia ada 4 fungsi dari noun. Berikutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari kata benda. Atau di dalam bahasa Inggris kita sebut kinds of noun. Jadi ada beberapa jenis-jenis dari kata benda ini. Yang pertama, berdasarkan wujudnya ataupun berdasarkan keadaannya. Nah, berdasarkan wujudnya ini, noun dapat dibagi 2. Yang pertama sekali ini disebut dengan concrete noun. Yang kedua ada yang namanya abstract noun. Nah, kita lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan concrete noun? Concrete noun ataupun kata benda yang tergolong ke dalam concrete noun merupakan kata benda yang dapat dilihat, dapat dirasa, dan juga bisa dipegang karena berwujud. Nah, contohnya ada meja, in English we say table, sepeda, in English we say bicycle, dan yang ketiga ada tas. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan bag.
Nah, yang kedua, di dalam berdasarkan wujudnya ini ada abstrak noun. Bagaimana yang disebut dengan abstrak noun? Abstrak noun merupakan kata benda yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat dan dipegang, tetapi bisa kita rasakan, bisa dirasa keberadaannya. Contohnya, yang pertama ada musik, yang kedua kebahagiaan atau kita sebut dengan happiness, yang ketiga ada cinta ataupun love. Jadi abstrak noun ini biasanya dibentuk dari kata sifat yang dibuat menjadi kata benda. Nah, inilah yang merupakan jenis-jenis kata benda berdasarkan wujudnya. Berikutnya berdasarkan jumlahnya. Jadi ada yang kedua, pembagian kata benda, pembagian noun berdasarkan jumlahnya. Nah, berdasarkan jumlahnya ini, yang pertama ada yang disebut dengan countable noun. Countable noun ini merupakan kata benda yang dapat dihitung dengan angka jumlahnya. Jadi kita sering sebut dengan 1 buku, 2 buku, itu urutan angka. Misalnya contohnya di sini buku, pulpen, mobil. Nah, di dalam countable noun ini juga ada 2 bentuknya. Karena dia bisa dihitung, maka bentuknya dibagi menjadi yang pertama bentuk tunggal atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan singular noun. Yang kedua ada kata benda jamak yang disebut dengan plural noun. Oke, let's see the example. Kamu boleh lihat contohnya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia ada kursi. Kalau dia tunggal kita sebut dengan a chair. Kalau dia jamak kita sebut dengan chairs. Jadi ini yang menyatakan dia tunggal dan S yang di belakang ini penanda bahwa dia adalah jamak. Begitu juga dengan contoh-contoh yang berikutnya. Kamu boleh perhatikan ada contoh kedua dan contoh ketiga. Untuk yang kedua, berdasarkan jumlahnya ada yang namanya uncountable noun. Ada kata un di sini yang membuat dia menjadi kalimat negatif. Countable bisa dihitung, maka uncountable itu tidak bisa dihitung. Jadi, apa uncountable noun? Uncountable noun merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka jumlahnya. Kata benda ini selalu dalam bentuk tunggal ataupun singular dan tidak mempunyai bentuk jamak atau bentuk plural. Misalnya, contohnya uang. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan money. Kita tidak pernah bilang 1 uang, 2 uang, tapi kita hanya menyebut dengan money. Begitu juga seperti kopi. Kita akan menyebutnya coffee. Kita akan menyebutkan secangkir kopi, bukan 1 kopi. Jadi ketika kopi ini di secangkir kopi, yang bisa dihitung adalah cangkirnya, bukan kopinya. Nah, begitu juga seperti nasi. Dalam bahasa Inggris ada rice, kemudian ada gula, di dalam bahasa Inggris disebut dengan sugar. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Nah, itulah pembagian kata benda berdasarkan jumlahnya. Yang ketiga, pembagian kata benda berdasarkan penamaannya. Nah, kita lihat. Yang pertama di sini adalah common noun. Common noun merupakan penggolongan kata benda untuk orang, tempat, dan benda atau hal secara umum dan bersifat umum.
Common noun tidak menggunakan huruf kapital di awal katanya, kecuali jika digunakan untuk mengawali kalimat atau menjadi judul. Ya, misalnya seperti rumah, ini house, meja, to table. Ini merupakan contoh-contoh dari common noun. Yang kedua, untuk penamaannya ini disebut dengan proper noun. Apa itu proper noun? Proper noun merupakan penggolongan kata benda untuk orang, tempat, dan benda secara spesifik dan bersifat khusus. Proper noun dapat digunakan untuk nama hari, bulan, bangsa, agama, nama kota, institusi atau nama-nama organisasi, dan diawali dengan huruf kapital. Biasanya ini tidak diawali dengan kata en, ataupun de. Nah, contohnya yang pertama, ini ada John. J ini adalah huruf kapital karena dia merupakan nama orang, dia panggilan khusus. Nah, yang kedua ada Brastagi. Brastagi ini diawali juga dengan huruf kapital karena ini merupakan nama kota. Yang ketiga, Januari. Januari ini diawali juga dengan huruf kapital karena ini merupakan nama bulan. Nah, yang berikutnya kita sebut dengan collective noun. Collective noun merupakan kata benda yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kelompok ataupun kumpulan. Jadi dari katanya ini saja pun sudah bisa kita pelajari. Collect itu adalah mengumpulkan ataupun kumpulan. Nah, contohnya group of people atau kelompok orang bisa disebut dengan family. Bisa juga masuk ke dalam class. Kemudian group of animals. Ada deer, ada fish. Nah, group of things. Ada furniture, ada equipment. Nah, inilah contoh-contoh kata benda atau noun yang masuk ke dalam collective noun. Dan yang keempat, di dalam pembagian kata benda berdasarkan penamaannya ini, ada kita sebut dengan material noun. Material noun ini merupakan kata benda yang menyatakan zat atau bahan dari alam. Pada umumnya, material noun ini menggunakan artikel the. Jadi sebelum kata bendanya kita cantumkan dulu, kita letakkan kata the, artikel the. Contohnya, emas. Emas ini kan benda alam atau bahan dari alam. Gold, air, kita sebut dengan water. Pasir, ada kata sand. Nah, jadi untuk benda-benda atau zat bahan yang dari alam itu masuk ke dalam kategori material noun. Nah, jadi setelah mempelajari pembagian kata benda yang ada tadi, yang pertama berdasarkan wujudnya, ada juga berdasarkan jumlahnya, kemudian yang terakhir tadi berdasarkan penamaannya, maka boleh kita perhatikan sekarang kita masuk ke dalam latihan. You can see the exercise of noun. Nah, exercise-nya ini juga saya bagi menjadi 4 bagian. Kita perhatikan, ini bagian yang pertama. Di bagian A ada 2 soal. Tentukan jenis noun berikut ini berdasarkan wujudnya. Nah, untuk nomor 1 ada kata battle. Kamu boleh pilih A atau B berdasarkan penjelasan kita sebelumnya tadi, diskusi kita sebelumnya tadi. Yang kedua, ada kata power. Kamu boleh pilih apakah dia abstrak atau concrete noun. Itu yang bagian A. Di bagian B,
Tentukan jenis noun berikut berdasarkan jumlahnya. Ada 2 soal juga, tapi nomornya saya urut ini. Tadi 1, 2, ini 3, 4. Cats. Dia masuk ke dalam countable ataukah uncountable? Kemudian yang keempat ada will, masuk ke dalam countable atau uncountable. Bagian yang ketiga, bagian C. Tentukan jenis noun berikut ini berdasarkan penamaannya. Kamu boleh tentukan, pilih salah satu juga. June. June ini masuk ke dalam common noun atau proper noun. Kemudian stone. Apakah dia masuk ke dalam material atau collective noun? Dan yang terakhir untuk latihannya, tentukanlah jenis noun dari kata yang digarisbawahi. Nah, nomor 7, I have a friend who lives in Bandung. Bandung ini apakah masuk ke dalam common, proper, countable, atau material noun? Dan yang ke-8, I want to thank him for his kindness. Apakah kindness ini masuk ke dalam salah satu? Apakah proper, kolektif, abstrak, atau concrete noun? Nah, kamu boleh mengulang kembali pembelajaran ini sebelum menjawab soal-soal dari yang sudah disediakan. Selamat berlatih, dan kamu boleh menuliskan jawaban kamu di kolom komentar di bawah ini untuk diskusi kita lebih lanjut di dalam materi kita tentang noun ini. Selamat mengerjakan latihan dan tolong kembali dipahami mengenai materi-materi yang kita sajikan di dalam pembelajaran ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Saya berharap pelajaran ini bisa kamu mengerti. And that's all about our lesson today. And see you in the next lesson, in the next video. See you, students. So, happy learning, students. Study everywhere, study every time. Stay home, stay strong. God bless us.